Bang Egihau. Halo, Izin Bang Egihau mau touch up dulu kan nih sebelum kita syuting? Oh nggak usah bang. Yakin? Nggak usah. Udah ganteng ya? Udah ganteng soalnya. Ih, respect banget. Aman. Bang Egihau katanya sekarang seks bebas mulu kerjanya. Alhamdulillah seminggu sekali. Wajib. Egihau hadir di sini karena dia ada stand up comedy special. Iya. Ini stand up comedy special perdana loh. Perdana bang. Wow. Judulnya adalah Daur Ulang. Yes. Kapan rencananya? Tanggal 21 Agustus. 21 Agustus. Di mana? Di Cafe Trikuk Pekayon. Di Pekayon. Tiket udah mulai dibuka penjualannya atau? Sudah. Sudah? Berapa harga tiketnya? Harga tiketnya 130, itu FDC plus ada hadiah. Menarik. FDC-nya minumnya apa? Minumnya mungkin bisa es teh manis. Nggak bisa air zam-zam. Mohon maaf nih. Air zam-zam agak susah sih, kecuali nanti. Tapi kalau dapat dari Tanah Abang kita jadi. Saya soalnya orangnya Islami banget kan, Bang gitu, Egy Bang. tahu kan. Oh gitu bang. Iya. Saya ibadah nggak pernah. Dan bisa dibeli di mana? Bisa dibeli langsung dilihat di Instagram saya juga ada di Instagram mana, ada. di ICP-nya nanti saya kasih. Instagramnya adalah @Egy Hargians pakai S. Hargians, Egy Iya. Hargians. Itu nama aslinya ya. Agi Ariansa nama asli. Betul. Jadi silakan disikat. Tiketnya udah bisa dibeli. Harusnya bisa menjadi sebuah hiburan yang menyenangkan lah. Tapi sebelum kita ngomong ke sana, Egihau ini pertama kali masuk radar gua karena dia anak stand up Indo Bekasi, betul? Yes. Iya, jadi kami sering selisipan. Lu pertama kali stand up tahun berapa? 2014. 2014. 2014 oke. akhir. Oke. Tapi gua pertama kali bukan sih. Artinya Egihau ini jadi permasalahan untuk gue. Karena waktu itu gue ini kalau gue nggak salah, tahunnya adalah tahun 2019. Ya. Terus gue lagi nyiapin untuk septic tank. Kalau gue nggak salah ya, atau mungkin 2018 gue lupa. Tapi seingat gue sih lagi nyiapin septic tank karena materinya tuh materi politik. Terus kan gue kalau open mic kan ke semua komunitas keliling. Bekasi itu salah satu yang paling gue incar. Kalau sekarang tuh Bekasi sama Jakbar karena open mic-nya bener. Dalam arti yang nonton banyak manusia, bukan komika doang. Tapi Bekasi juga punya karakter yang menarik gitu. Lu harus bisa menangin penontonnya untuk bikin mereka ketawa. Nah, gue duduk samping bintang BT nih. Dia juga mau naik. Open mic itu yang di rumah itu loh. Lu ingat nggak? Iya, di rumah. Di daerah. Kocak bener lah tuh pokoknya. Depan Galaksi, iya. Iya, jadi di bawahnya tuh kafe ya. Heeh. Atasnya tuh tempat tinggal kan. Iya, Makanya ada kamar-kamar Ada gitu kan. kamar, bener. Aneh banget tuh bener Anda. Bener. Terus sebelum dia materi stand up itu ngomongin soal Tai Kim Jong Un. Pecah banget. Gue langsung bisik-bisik ke bintang, gimana? Gue mau ngomongin politik, gimana cara ngelawan aja di Tai Kim Jong Un. Lo masih ingat nggak beat itu? Masih ingat. Ini beat akan lo bawain di spesial lo nggak? Enggak kayaknya. Oh enggak ya. Soalnya enggak ada daya tarik. Bukan daya tarik ya, maksudnya enggak ada kaitan hidup dengan Tai Kim Jong Un. coba diceritakan ulang aja, nggak perlu dibawain. Tapi beatnya tentang apa sih Tai Kim Jong? Gue cuma ingat orang ketawanya pecah aja. Sebenarnya masa ini doang. Jadi baca berita, gue tuh baca berita bang. Ada berita tulisannya kayak gini. Kim Jong Un bawa toilet pribadi kemana-mana karena takut tinjanya dicuri orang. Takut tinjanya dicuri orang. Nah, gue cuma masalahin, ya nanti Bang Tai siapa yang nyolong gitu. Iya, doang, betul. ini. Lucu banget ya. Sebenarnya faktanya aja udah lucu gitu. Iya, Siapa yang kepikiran tainya mau dicuri orang? Emang kenapa kalau dicuri orang gitu? Kenapa dia takut kayak gitu? Tapi waktu itu pecah banget dan stand up itu ya salah satu susahnya stand up itu. Memang benar lucu aja, tapi kadang-kadang kalau lu ngelihat penontonnya pecah untuk yang kayak gitu tuh, lu secara insting pengen nyamain ritmenya ke yang bikin pecah. Karena dia udah berhasil pecah dengan cara seperti itu. Lu mau masuk, lu bawa dulu nih, gue ikut deh mainan yang tadi, baru pelan-pelan gue bawa ke permainan gue gitu. Nah ini kan Tai Kim Jong Un, gue gak ada materi tentang Tai, geng. Gak ada sama sekali. Gue lupa apa yang gue lakuin, tapi salah satunya adalah kayaknya kalau gue gak salah, gue riffing tempat deh. Terus cuma ngomongin pintu dan segala macamnya, baru pelan-pelan gue masuk. Tapi dari saat itu lu udah banyak ngomongin soal datang dari Bantar Gebang sebenarnya. Sebenarnya udah, cuman nggak banyak, nggak banyak. Jadi lebih ke mungkin dulu nggak luarnya doang. Jadi nggak tentang keresahannya. Jadi lebih cuman kayak ngebahas cengan apa segala macam. Maksudnya keresahan yang dalamnya tuh nggak dibahas gitu. Karena
gue inget ya, Bekasi itu di setiap layer angkatan itu punya kualitas yang serupa, punya karakter yang mirip, yang mana adalah di Bekasi itu pokoknya tampolan joknya kuat-kuat aja, gedebuar gitu. Jadi bukan kayak kalau Malang kan, lu dengar premisnya terus lu bilang anjing nih premisnya bagus banget gitu, kayak ini khas Malang banget lah gitu. Terus ada zamannya Depok tuh pokoknya absurd gitu, walaupun nggak semuanya ya. Tapi kalau Bekasi itu isinya orang lucu aja gitu. Udah aja orang lucu. Itu angkatan lu siapa aja? Ipin, Ya. terus siapa ya? Arif Biskuit, Ipin tuh bareng Dennis ya. Ah. Dennis mah lebih banyak ngewe daripada stand up dia mah. Iya emang, dia lucunya pas ngewe emang. Lucu. Lucu banget lagi, aslinya lucu. Dia pernah, tapi ntar dia nggak izinin lagi. Lucu deh, pengalaman cerita ngewe dia emang lucu. Oke, terus siapa lagi? Dulu tuh ada Latif LP, Diki Fujima, dulu ada Ridwan Kempet dulu tuh. Maksudnya di angkatan Namanya lucu banget ya? Ada divisi 2 lama tuh ada namanya Ridwan Kempet, terus Fajar Rojak dulu. Cuman kalau dilihat secara yang sekarang masih aktif itu cuman sisa gua, Ipin, Arif Biskuit, udah tinggal itu doang yang masih stand up. Di bawah lu? Di bawah angkatan lu? Nggak ada? Patungan tuh. Belum, oh iya, belum. Emang belum di bawah lu? Di bawah, dia 2016. Oh iya, belum sama siapa angkatannya? Belo tuh itu berempat, Jonek, Belo, Deki, Romi Hakim. Iya. Oh, Romi juga ya. Di Deki iya, Terus tadi siapa lu? Jonek. Diki Mangai sama Herman Jonek tuh nama yang sering gua gunakan untuk menggambarkan anak komunitas. Karena kayaknya semua orang tahu dua orang itu maksudnya. Iya. Herman Jonek juga apa sih yang khas dari dia? Orang-orang suka ngebahas Herman Jonek apa ya? Ada dia materi yang keok gitu-gitu. Iya. Terus orangnya juga aneh kan kalau salah. Aneh. Dia kan dulu penjaga ini apa namanya? Toko stand up Indo. Oh iya benar. Cuma gaptek aja maksudnya. Gaptek. Padahal kalau nggak salah dia tuh disuruh ngambil mixer kan. Ngambil mixer, terus dia bingung kan. Aduh, di mana mixer ya? Terus dia nunjukin ke Ko Erwin memang kita punya ini. Yang ditunjukin mixer ini apa namanya? Adonan. Mixer adonan kue. Emang kita punya ini. Goblok. Mixer ini kan? Audio. Iya. Tapi dia nunjukin emang kita punya ini kok. Gambarnya mixer. Goblok lu, Jonek. Adonan goblok lu. Jonek. Tapi apa yang membuat anak-anak stand up Indo Bekasi itu begitu semua ya? Tampolannya kuat gitu. Lu nggak tahu kultur, nggak tahu emang kebiasaan anak Bekasi semuanya gitu ya, nggak tahu juga. Mungkin kalau karena nonton angkatan atasnya, angkatan atasnya gitu mungkin, kali ya. Mungkin. Yeah. Dan sebenarnya gue pribadi, gue tuh justru lebih ke-trigger sama angkatannya Belo. Oh iya? Iya. Karena waktu gue kan hitungannya masuk 2014. Tapi ngerasa munculnya tuh 2017, 2018 karena waktu itu 2018 juga 2017. 18 bener masuk Suca kan. Maksudnya udah lama tuh ikutin stand up tapi ngerasa keluar tuh diangkat gara-gara angkatan mereka dateng karena begitu mereka dateng gila ini bercandaan Bekasi banget nih gitu. Karena pas angkatan gue kayak Ipin, Dennis tuh waktu itu bocahnya kagak ada yang bandel bang. Jadi nggak ada yang mabok, nggak ada yang rokok juga nggak ada. Biskuit sekarang aja jadi petugas kesehatan ya. Di mana Badungnya itu dia. Tapi sekarang Badung dia. Oh Badung dia? Badung ngapain dia? Ya minum. Oh gitu. Stres sekali ngurus pandemi ya? Iya kayaknya. Ngurusin COVID. Iya karena dulu ya nggak ada yang kayak gue tuh nggak ada. Maksudnya gue kan dulu ngerokok, mabok juga. Jadi yang nemenin gue justru emang dulu mabok. Hakimnya udah dari dulu. Sekarang? Udah enggak sekarang udah bersih. Enggak gitu yakin gue. Ya kalau ada acara ya. Minum lemon. Oh jadi angkatan itu yang membuat lu ngerasa wah ini. Iya nggak mau kalah bang. Iya, karena ini siapa nih baru datang kok langsung udah jadi pusat komunitas gitu. Komunitas tuh kayak ngeliat mereka tuh pasti lucu nih. Kirain gue open mic kok banyak yang nggak merhatiin. Jadi gatel gitu. Sampai gue tuh lulus sekolah tuh kan gue waktu itu masih kelas 3 bang. Kelas 3 SMK. Nah mereka tuh lagi lucu-lucunya nih berempat nih. Jadi mereka tuh saling duel kayak Romi itu kalau nggak salah lawannya Belo. Romi lawan Belo, Deki lawan Jonek waktu itu. Jadi angkatan Belo Romi dulu, baru Deki Jonek. Jadi mereka tuh saling bersaingan. Jadi kerasa banget tuh. Romi juga masuk Suci kan ya? Iya. Suci berapa dia? Suci 7. Dia tuh baru 3 bulan masuk Suci 7. Iya, Romi waktu itu yang dibilang gayanya mirip saat itu ya, mirip Bintang. Mirip Bintang. Ya. Sekarang sih udah nemu gayanya sendiri ya? Iya, sekarang tuh gayanya kalau nggak salah
kayak Kokong deh, soalnya ngedit. Sama kayak Kokong. Ngedit. Tapi ngomongin Suca ya. Sebelum Suca lu sempat ikutan street nggak? Dulu Street 5 ikutan, cuma di-cut. Di-cut oleh? Dari audisi udah di-cut. Oh, waktu itu tahun berapa tuh Suci 5 tuh? Street 5? 2015. Oh, 2015. Karena mungkin masih baruan ya. Masih baru banget itu. Iya, yang ngangkat siapa? Yang ngangkat kalau nggak salah sih. Ini audisi lokal, masih audisi Bekasi. Lokal. Ya kan abis itu kan regional baru Iya. nasional kan? Siapa ya kalau nggak Pak Ajis? Kemal waktu itu jurinya Kemal. Pak Levi? Iya. Anjing lu mal. Anjing bilang anjing. Kacau lu. Emang nggak lucu kali lu. Emang nggak lucu banget. Iya, karena mungkin masih baru. Masih baru ah. Terus nggak pernah ikutan lagi? Udah nggak ada lagi abis itu? Udah nggak ada lagi, 2015 tuh terakhir. Yang di G-Confess kan ada tuh G-Confess 1 ada street nggak sih? Tuh kan, ada. Waktu itu tuh pernah Tapi ikutan lagi kayak semi street ya. Nggak tahu LSD atau G-Confess. Lupa. Yang di Paparon apa tuh. Yang ini Paparon, yang beradu lagi tuh Jabodetabek. Iya. Nah, gue juga ikut di situ, masuk berapa puluh besar gitu di situ kan Jabodetabek. Terus sampai mana, sejauh mana? Gua tuh cuman hitungan kata Bang Awe tuh hampir doang, karena yang diambil tuh berapa orang, cuma 5 apa berapa gitu. Gua tuh mungkin di 7 atau di ke-6-nya gitu. Ya. Nah, waktu lu masuk Suca, sebelumnya udah pernah audisi Suci? Belum pernah. Jadi audisi pertama untuk TV itu Suca? Suca. Langsung masuk? Suca 1 dulu. Oh, Suca 1. Pernah ngerasain. Gagal tuh, langsung Suca 4. Jadi waktu itu tuh emang kondisinya habis banget lulus sekolah, ditambah kayak ngelihat wah siapa angkatannya patungan gatel sampai mikir gua harus gimana ya biar ngalahin mereka ya. Oh, gua lulus harus daftar ojek online nih biar punya premis baru gitu. Beneran Bang. Jadi daftar ojek online. Iya. Karena gua bingung, gua bahas Bantar Gebang ngedown. Karena Romi Hakim masuk Suci bilangnya anak Bantar Gebang. Oh, padahal dia bohong padahal. Anjing emang Romi Hakim. Padahal bohong. Kenapa dia ngaku anak Bantar Gebang? Jadi gini ceritanya. Jadi dia itu masuk komunitas tuh dalam keadaan gua lagi kelas 3, jadi lagi UN apa, jadi jarang ke open mic juga. Terus tiba-tiba gue baru tahu kalau dia masuk komunitas, terus tiba-tiba juara, terus lolos Suci. Pas gue nonton, gue anak Bantar Gebang, apa Bantar Gebang ya ini orang ya? Nah, gue baru ingat ternyata pertama kali di open mic gue pernah negor. Oh, lu anak Bantar Gebang juga Bang? Iya. Terus kata dia, lu di Pangkalan berapa? Kan gue tahu ya Bantar Gebang di mana-mana. Dia bingung tuh jawabnya. Terus dia bilang, gue anak Ciketing. Oh, sekampungan sama gue dong, gue bilang gitu. Ciketingnya sebelah mana, Pangkalan berapa? Terus dia bilang Ciketing Asem. Terus dalam hati gue Ciketing Asem mah Mustika Jaya, bukan Bantar Gebang. Dari situ gue ya udah nggak mikir jauh kan. Ternyata dia stand up, terus bawain Bantar Gebang, lolos Suci. Gue sekering-sekering apa nih orang bener apa ya? Pas keluar dia baru ngaku rumah gue Pondok Timur. Kenapa ya? Gak jelas banget. Karena dia waktu itu temen-temennya ada anak-anak Bantar Gebang juga dan pernah main. Jadi dia ngerasa ya udahlah gue bagian situ, geng situ. Iya, jadi gue makanya gara-gara itu bawa Bantar Gebang tuh takut Bang. Jadi pas audisi Suca 4 tuh gue mikir, gue kalau misalnya nggak lolos Suca 4 gue bakal kerja, milih kerja. Ya udah gue kerja aja. Ternyata ada Arif Disco tinggal banget, udah lu bahas Bantar Gebang aja, orang yang Bantar Gebang beneran lu gitu. Akhirnya ternyata rezekinya di situ, lolos Suca 4. Waktu Suca 4 itu mentor lu siapa? Bang Awe. Oh, pas banget ya. Pas Waktu banget. itu gengnya siapa aja tuh? Bang Awe, Ebel, Sastra, Mega, Boah, Bandit-bandit semua. Pari Purnomo. Iya. Siapa Purnomo? Pari Purnomo. Anak Cikarang ada Fahri Purnomo. Fahri Purnomo, ya. Cikarang terus si ada siapa lah, Bayu Juni kalau salah. Terus Ramos Ambarita. Itu Ramos yang dulu pernah nge-DM Bang Awe. Enggak. Jadi dulu Bang Awe pernah ada yang DM. Woi, Awe, lu tuh nggak cocok jadi mentor di Suca. Orangnya Ramos. Oh, Gitu. gua tahu Ramos yang gede Iya, ya. Oh iya. iya. Ini pernah dibahas, Deng. Akhirnya malah dimentorin sama Awe. Bang Awe. Iya. Gitu. Ramosnya sekarang masih stand up nggak? Masih stand up, tapi udah nikah juga kalau masalahnya. Emang kalau nikah nggak boleh stand up? Boleh. Emang kaget aja dia, oh ada yang mau ternyata. Benar juga ada yang mau ya. Ya, nah terus waktu itu masuk Suca, lu cukup lama kan waktu itu sampai berapa besar? 4 besar. Iya, masuk Suca pasti ini banget ya, kerasa banget dampaknya. Soalnya dibanding sama Suci di Kompas TV, Indosiar tuh yang nonton luas banget gitu. Kalau gue ngerasanya kebalikan Bang. Oh masa? Masih kebalikan, karena waktu Suca 4 tuh kan ada yang bilang juga Suca 4 tuh ratingnya lebih turun. Dan gue ngerasa emang Suca 4 tuh gue tuh nggak ngangkat. Makanya gue orang nyampe 4 besar nggak gimana? ngangkat Bang. Gue tuh kayaknya lolos sampai 4 besar itu bukan karena kualitas, tapi karena ada gue jelek nih, ada yang lebih jelek.
gitu. Ya. Gua Emang kan kompetisi sih gitu sih. Iya, Asal jangan yang paling jelek aja lu Betul. lolos terus ya. Karena gue 32 besar juga kan keluar gue. Terus callback. Callback. Langsung 20 lolos ya gitu. Nah pas keempat tuh emang udah nggak bisa ketolong aja gitu dari yang lain. Secara rating juga jelek, secara di Siapa juaranya juga ya? bisa. Oki DM. Oki DM betul. Oki DM, betul. Didi sama Ebel. Gue inget Oki DM itu pasca juara beban banget sama label Iya, juaranya iya. sampai nggak mau stand up. Iya, akhirnya waktu itu berhasil diyakinkan sama Barry William untuk mau ngisi di acara Comika Monday Market. Waktu itu pernah ngisi juga kan? Ngisi, pernah. Iya, baru dia kemudian pecah di situ, baru kemudian pede lagi. Dia orang Palu betul. Nah, tapi kan maksud gue anak Bantar Gebang. Tiap hari dibedaki, sudah masuk ruang wardrobe, ya kan, gitu-gitu kan. Iya. Ke satu acara sama Andika Pratama, ya ketemu Mae. Teman-teman lu berubah nggak? Atau jadi pengen minjem duit? Yang paling basic sih banyak pinjem duit segala macam. Berubah banget. Semuanya dari tetangga, dari apapun itu, bahkan keluarga pun bapak kan kayak kerjanya kan security perumahan. Jadi banyak tuh interaksi orang. Aman tapi perumahannya? Aman. Siapa tahu kan kecurian mulu, berarti enggak, soalnya malingnya juga orang situ juga. Jadi kenal ya. jadi aman gitu. Terus udah gitu. Ya, Bokap lu security perumahan. Perumahan dan tukang ojek juga, ojek pangkalan di situ. Jadi ya gitu banyak yang muji, si Egy ya masuk TV ya, anaknya gitu. Banyak jadi dari keluarga juga kena dampak, dari temen juga kena dampak sebenarnya. Nyokap apa kerja juga atau di Nyokap rumah aja? tuh punya warung kecil. Punya warung. Gitu. Sebenarnya orang tua lu ngarepnya lu jadi apa? Kerja sih bang, anak Bantar Gebang tuh kayaknya kerja di PT tuh juga udah aman kayaknya. Bantar Gebang tuh banyak pabrik sekitarnya? Banyak ya? Banyak juga pabrik mas sebenarnya. Cuman gue dari awal kan gue dari kelas 1 SMK udah di stand up, jadi dari awal juga udah nggak mau kerja kayak gitu, makanya lulus juga pengen jadi ojek online, nggak mau terlalu diatur lah. Iya. Lu tuh anak berapa sih? Anak Pertama, berapa dari kedua saudara. Oh jadi sebenarnya mah harapan mah gede di lu ya untuk kerja gitu. Iya. Tapi sekarang keluarga udah ngeiyain lu jadi stand up comedian. Udah mengiyakan, jadi udah dari mungkin dari Suca 4 juga udah mengiyakan sih. Jadi dia udah masuk TV. Ya udahlah gitu. Walaupun ya kelar Suca 4 juga mau gitu lagi kan. Jadi gua dulu mana duitnya? Jadi gua bilang kalau gua lolos Suca, gua gak akan kerja. Lolos. Ternyata pas lolos karirnya turun kan. Apa gua kerja aja ya? Jadi bingung. Karena parah banget Suca 4. Maksudnya gua pas keluar Suca 4 tuh Bang Manji udah ratingnya jelek. Follower juga cuma 4.000 gue keluar itu. Gua nggak dikontak sama manajemen Indosiar. Jadi bingung tuh nggak ada yang megang. Sampai job. Nah sekarang ada yang megang. Bagus gitu. kan. Waktu itu nggak ada Bang Manji. Nggak ada. Gua doang. Terus nggak ada yang megang. Sampai akhirnya gua mungkin kayak anjing gue tuh pengen gitu ada manajer apa segala macam. Gue nyari siapa ya temen gue yang bisa megangin ya. Sampai nyuruh Deki Sutrisna jadi manajer. Padahal ya bukan basic manager, cuma tukang ojek doang yang nomor WhatsApp-nya gue taruh di bio udah gitu doang. Jadi ya sama sekali tidak ada kerjaan juga. Iya. Terus tapi nyokap lu ngelihat lu udah kepalang tanggung nyemplung dibiarin? Ya dibiarin. Atau tetap nggak ada duitnya, udah berat kerja gitu enggak juga? Enggak sih. Kayaknya enggak terlalu neken banget sih sebenarnya, enggak terlalu neken banget. Cuman ya waktu itu gue lebih elunya yang resah aja ya? Iya, gue yang resah. Terus gue juga memang dari awal lulus sekolah juga jarang minta duit juga sih. Jadi ngojek aja udah, kalau nggak punya duit ngojek kemana gitu. Jadi jarang minta sama orang tua juga. Jadi mungkin nggak terlalu. Berarti besar kemungkinan kalau misalnya lu nggak ketemu stand up, ya lu masih ngojek aja gitu? Mungkin masih ngojek atau kerjanya di PT sekarang bang? PT. Gue berasumsi ya di tempat lu tinggal, tetangga lu tuh ada yang udah pada kerja di pabrik-pabrik di sekitar. Pada kerja di pabrik apa sih biasanya? Biasanya ya rata-rata sih banyak yang cita-citanya ke Cikarang sebenarnya daerah situ, karena Cikarang kan gajinya gede gitu. Daripada pabrik di daerah Bantar Gebang. Iya, cuman di Bantar Gebang juga sebenarnya PT-PT yang besar juga banyak gitu. Jadi rata-rata pada masuk ke situ karena kan jalur akamsi juga banyak gitu. Iya, pendidikan lu kelarnya di SMK ya? Di SMK. Makanya bisa langsung masuk kerja ke PT gitu. Bisa. Nah, setelah lu kelar dari Suca, by the way itu kan Suca keluarnya ngeblank ya? Iya. Iya betul. Enggak, pas Suca 4 tuh nggak ngeblank. Yang ngeblank yang mana? Yang dibecandain
Awalnya waktu itu soalnya dia ngeblank mulu tuh, waktu Sucia juga ngeblank. 32 besar keluar. Kan, waktu itu keluar. Udah itu doang, sampai 10 besar sempat ngeblank, tapi ngeblanknya aman. Karena diaminin, aduh ngeblank nih gitu. Ya, waktu yang 4 besar mah emang udah karena yang lain lebih kuat. Iya, lebih kuat aja yang lain. Terus udah gitu, lu sekarang satu manajemen sama apa sih? Lu manajemen apa sih sekarang? Nggak ada manajemen, cuman gabungnya sama Marcel. Lu bareng sama Marcel. Iya, lu sama Marcel. Nanti kita nyampe sana. Tapi abis itu jeda antara Suca ke Suci itu 2 tahun. 2 tahun berarti? Iya. Iya, 2019-20. Dalam 2 tahun itu masa-masa berat yang dimana ini gue job nggak ada. 4 tahun kali bang? Oh 4 tahun 2018. Oh iya benar. 20, 21, 22. Iya. 4 tahun. Emang enggak dong, Suci 1X kan 2021. 2021, 3 tahun. 3 tahun berarti. Iya, 3 tahun. Masuk Suci 1X tuh gimana ceritanya juga tuh? Karena lu juga jauh lebih solid. Jauh lebih berkesan, itu mungkin yang lebih. 2000 itu waktu itu tuh sebenarnya udah kayak sebenarnya masih mikir lagi bang. Jadi keinget juga sama kata-kata Bang Awe kayak masuk kompetisi itu sama aja kayak perang gitu. Kalau kita nggak punya senjata ya kita ikut perang ya mati duluan, mati di jalan gitu. Nah mikir lagi apa harus ikut lagi apa sabar dulu untuk nyiapin untuk season yang selanjutnya. Cuman kayaknya kita coba dulu aja gitu karena masih jiwa muda kali ya. Udah coba dulu aja dah guys. Audisi di Bandung tuh nggak lolos, offline, nggak lolos itu waktu itu. Siapa yang di sana? Gilbas. Waktu itu berat banget, anak Bekasi nggak ada yang lolos. Itu cuman, iya bener nggak ada yang lolos bener. Sampai akhirnya audisinya jadi online gara-gara pandemi kan. Audisi online, ternyata lolos, dapat silver, terus audisi juga sama Bang Manji kan. Sebenarnya sih kayaknya lolos audisi Suci 1X cuma perkara sinyalnya bagus kayaknya. Yang lain sinyalnya agak kurang ya. Sama kameranya iPhone aja gitu. Jadi itu kayaknya. Tapi angkatan Suci 1X tuh gokil sih. Gokil. Gue inget kok ada satu masih ya. Lu keluar berapa besar di Suci? 4. 4 besar. 4 lagi. Iya. Di Suci 1X tuh ada, gua rasa yang nonton juga mungkin masih ingat, ada 10 besar apa 9 besar yang semuanya lucu semua. Oh iya, Iya, 10 besar ya? Berapa? 10 besar loh. Iya, semuanya pecah yang abis itu gua kirimin makanan. Iya, karena biasanya yang nilainya tertinggi dikasih makanan kan. Iya. Terus karena lucu semua gua kirim apa makanan? Gua nanya waktu itu anak-anak pada pengen makan apa kalau nggak salah. Apa ya? Jadi anak-anak tuh bukan burger apa gitu. Iya, pokoknya akhirnya gua kirimin makanan karena pecah banget waktu itu. Dan jebol-jebolannya juga masih pada punya gigi sekarang kan, kayak Rais, Ali Pripelino juga masih, terus Ate, terus Rio dan Nope, iya itu pada kencang-kencang semua. Apa yang membedakan lu waktu 2018 di Suca dan 2021 di Suci? Lebih punya banyak senjata? Satu lebih. Joknya ada yang ngulang nggak? Ada beberapa yang ngulang, tapi lebih ke mental kali. Maksudnya walaupun mentalnya tetap nggak bagus, tapi secara pola pikir tuh beda ngerasanya ya waktu di Suca 4 tuh mungkin karena terlalu kecil, 19 tahun waktu itu umur 19 atau 18. Nah waktu kemarin tuh mungkin agak lebih terima gitu, walaupun 4 besar kemarin juga lebih biasa aja gitu. Waktu itu tuh kayaknya mungkin terpukul. Iya, salah satu yang gue ngeh banget dari lu tuh jauh lebih ada karismanya daripada waktu di Suca, seingat gue. Di Suca tuh kayak bocah aja disuruh di TV. Kalau di Suci tuh kayak udah jadi orang gitu, kayak udah, nah ini gue nih entertainer gitu. Padahal kondisi Suci 1X susah banget ya? Susah banget. Lu ngelawak cuma di depan 3 orang ya? Apalagi pas Bang Maji gak ada tuh. Oh iya benar. Diganti Calontong. Iya, Calontong lagi gak pernah ketawa. Iya, makanya buset deh. Anak bingung. Kalau nggak ada ketawa Bang Maji juga anak bingung pasti. Bingung. Iya. Enggak, tapi kan Cing Abdel kan ketawa. Tapi nggak segampang Bang Manji. Iya, gue terlalu gampang sih memang. Gue gampang sekali ketawa. Itu tapi sebenarnya emang karena gampang ketawa kan Bang Manji? Iya, karena bantu. Nggak bantu, gue gampang ketawa. Gue emang kalau ketawa itu kalau lucu banget, gue emang suka kabur. Kayak kemarin aja, baru aja kemarin gue nonton Bonar, spesialnya Bonar. Ada satu beatnya dia, gue sampai lari ke pintu. Saking lucunya, nggak tahu kenapa ya. Mungkin kalau misalnya gue di situ, orang udah gue sikut-sikutin gitu. Jadi gue mending lari aja. Nah, tapi ya itu kondisinya susah sekali. Ada segala PCR lah, antigen lah, ada deg-degannya lah, segala macam. Ada satu yang kalau nggak salah
langsung keluar ya gara-gara Brip. kena COVID. Bribtu Iya. Fahri. Iya. Bribtu Fahri bukan? Iya, pokoknya ada deh. Siapa gitu? Polisi juga nggak sih? Lupa, Bribtu. Aparat gitu atau Iya, satpam iya. atau apa gitu. Namanya Bribtu Fahri siapa ya? Tapi masih angka-angka gede. Tapi dia pre-show, bukan Pre-show, bukan ya ini. betul, Iya, pre-show, masih pre-show. iya. Tapi dia punya tiket langsung Suci X langsung masuk. Gitu. Oh gitu? Iya, katanya. Oh ya bagus lah, biar ada kesempatan lagi gitu ya. Hmm. Iya, tapi di kondisi yang sulit, gua nggak tahu rating ya karena gua nggak percaya rating. Tapi di kondisi yang sulit, lahirlah komika-komika yang solid justru, solid banget itu. Waktu lu masuk, yang lu pikir bakal juara siapa? Karena itu sebenarnya agak-agak rata tuh. Bahkan yang nggak nyangka pun bagus, kayak misalnya si Davi, Sumbing, terus kayak Gilang gitu. Yang nggak nyangka pada solid-solid gitu. Waktu itu sih Siapa yang waktu itu lu pikir bakal juara? Ali sih Ali- dari awal. Ali Akbar ya? Dari awal tuh Iya. Ali nih lawanin Iya. sebenarnya gitu. Alinya nyampe juga ke final. Cuman Rio orang gila sih di Iya. final. Waktu itu tuh Rio tuh pas udah mau keluar mulu berapa minggu kan dia mau keluar mulu tuh awal-awal. Iya, iya. Malah mikir gara-gara dia lolos mulu. Jangan-jangan apa dia rezekinya Rezekinya itu dia. gitu. Apa Iya. jangan-jangan dia tuh juaranya gitu. Dulu tuh Iya. udah sempat mikir. Kejadian malah. Kejadian. Red. Regan juga gue ingat waktu itu nggak ada yang nyangka, orang cuman biasa. Dia cuman bersinar sekali pas lagi ada roasting, terus udah aja. Tiba-tiba di final juga paling solid. Pas menang pun nggak ada yang setuju. Iya. Banyak yang nggak setuju. Kalau sekarang kan ya udahlah emang udah. orang udah ngaku gitu. Nah pasca Suci, gue inget lu mulai fokus sama semacam branding activity, lalu mulai punya clothingnya datang dari kutipan atau dari joknya lu juga kan. Gue juga punya kaos lu kalau nggak salah, masih gue pakai. Apa yang pas kan kelar Suca bingung, kelar Suci kayak lebih tahu mau ngelakuin apa ya? Sebenarnya kalau waktu dari jual merchandise gitu dari keluar Suca tuh udah jual. Itu yang lumayan ngehidupin tuh dari jual-jual PO gitu. Cuman karena baru kepikiran kolaborasi sama anak stand up apa segala macam tuh baru dekat-dekat lah belakang-belakangan gitu. Nah, kalau keluar Suci Warnek sih udah tahu aja sih sebenarnya kayak targetnya mau ngapain dan harus gimana sebenarnya. Jadi waktu Suca 4 tuh karena blank aja nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi mungkin kaget baru pertama kali masuk TV, baru jadi bingung harus gimana gitu. Gua rasa juga pasca keluar Suci lebih punya fans daripada waktu di Suci, Iya, bener nggak? bener. Ada sebutannya nggak? Kawan Egi. Dulu tuh Egilicious. dulu sebenarnya yang ngefans di Suca ada namanya tuh Ikatan Keluarga Egi Hao. Banyak yang ngatain kan. Aduh, ganti jadi Sehao, sahabat Egi Hao. Nggak ada tuh, hilang. Nah, Suci One X tuh sekarang kalau ada yang bilang bang mau sama lu ya udah dianggapnya temen aja udah, nggak mau diikat Nggak ada fans. komunitas-komunitasin Tapi kalau gua minta ada endorsement apa segala macam, mana nih temen gua gitu tantangin gitu. Pengennya gitu. Iya. Tapi sekarang juga, kalau waktu Comika Mania Market tuh di antara Suci dan Suca berarti ya? Setelah Suca. Ya setelah Suca kan ya? Iya benar. Iya benar di antara itu ya. Iya, itu sebenarnya masa-masa yang menyenangkan banget untuk gue karena bisa ketemu sama banyak banget channel pembeli. Itu Bari semua tuh, usulannya Bari semua. Tapi kebayang tiap Senin ketemu 5 komika mulu. Terutama yang 3 di bawah tuh pasti ganti-ganti lah. Kalau yang di atas kan headlinernya mah kita ada bayangan siapa. Yang level open micer sama yang di middle nih yang ganti-ganti mulu. Jadi seru dari sisi gue. Termasuk Egi Hao salah satunya. Waktu itu lu rame nggak? Lu waktu itu sama siapa aja? Yusril, Viko, Coki Anwar kalau nggak salah. Iya Coki Anwar udah berempat. Nggak mungkin, pasti ada 5-nya. Satu lagi siapa? Yang satu lagi kayaknya open micer gitu levelnya. Tapi siapa gitu? Siapa? Lupa. Tapi lu bukan yang pertama kan? Bukan yang ngebuka? Bukan. Iya, berarti ada satu Bukan lagi. kalau salah. Kedua kalau salah. Gue juga kadang-kadang soalnya nggak ngeh sama mereka. Kayak Bonar Manalu tuh gue nggak ngeh kalau udah pernah ketemu di Comika Mania Market. Dia tuh level open micer. Nggak ngeh aja gitu. Orang ya tiap Senin ngurusin kayak gitu. Iya. Oke, nah terus udah gitu pasca kelar dari Suci, lu waktu itu sempat ikutan Comika Comedy Brawl, ya kan? Terus baru aja diomongin orang yang muncul. Ada Barry William. Terus udah gitu, nah sekarang sama Marcel bikin kayak apa sih? Bukan komunitas juga ya? Dibilang manajemen juga bukan kayaknya. Marcel tuh cuma kayak bikin manajemen tapi bukan manajemen apa tapi maksudnya cuma bikin tim. Nah isinya tuh gua dan anak-anak dan beberapa anak-anak yang lain ya. Tapi
Ada rantai nggak sih? Ada Bang Rantai itu kalau hitungannya headnya lah, kepalanya lah dari kita. Jadi gua tuh hitungannya tim Marcel tapi ya dikasih fasilitas juga untuk berkembang sendiri gitu. Jadi dikasih wadah aja sih lebih tepatnya mah. Apa tujuannya Marcel bikin itu tuh apa? Untuk gue lagi ada rezeki, gue punya alat, ayo kita semua yuk kita maju bareng-barengnya gitu. Lu mau bikin konten yuk, kalau lagi alat yang nggak dipakai silahkan pakai gitu-gitu. Itu juga, dan kita juga punya cita-cita untuk bikin manajemen dan lain-lain sih. Sebenarnya banyak sih mimpi-mimpinya mah. Tapi Kenapa masih mimpi punya manajemen? Kenapa nggak langsung jadi manajemen? Kan ada banyak tuh, ada hiburin, ada seru, ada banyak kan sebenarnya. Ada RD. Mungkin sebenarnya kalau udah dibilang manajemen tuh udah ada polanya juga yang di situ, karena kita juga dijual-jualin sama ada teman-temannya Marcel yang jual-jualin gitu. Tapi secara kontrak itunya tuh belum gitu. Oh gitu. Belum. Ya, mungkin pelan-pelan kali ya. Jadi ngeraba dulu itunya sistem belum, karena kerjanya mungkin gitu. Marcelnya juga masih sibuk banget kan, jadi agak susah untuk ngelakuin itu. Iya. Mana waktu Marcel, kayaknya gue tuh sempat ngobrol tentang ini. Waktu Marcel ribet sama urusan OnlyFans, agak khawatir sama timnya juga kali ya. Iya. Jadi nggak tahu ini ngapain nih kita. Kalau Marcel jadi penjara terutama ya. Ya bingung, karena ibaratnya ya Marcel kaya, kita ya kecipratan. Cuma Marcel miskin ya kita nangis, kita ikutan nangis. Jadi yang miskin kita, soalnya kita miskin tuh masih dekat, kalau dia kan masih agak jauh ya. Kita masih dekat gitu, kita masih bisa pegangan tuh sama miskin. Emang Marcel jauh banget emang? Ya, Udah jauh banget ya? Jauh lah kayaknya itu. Tongkrongannya di Paris dia. Di mana sih dia? Ke Paris atau ke Milan ya? Ke Milan, Paris. Iya. Mana aja sih udah. Gila tuh orang emang udah. Nah, sekarang Egy Hau pada akhirnya bikin special. Kenapa baru sekarang bikin special? Karena kan kalau gue ya, gue selalu bilang bahwa sebenarnya sih syarat bikin special karena lu pengen bikin special aja. Nggak usah, wow, kayaknya fans gue belum banyak ya. Allah, lu ngumpulin 15 orang, 20 orang juga jadi special sebenarnya. Tapi kenapa baru sekarang? Mungkin secara maksudnya secara bisa bikin nulis materi dan kemauan untuk nulis dan lain-lain tuh kayaknya baru munculnya setelah baru Suci. Muncul sekarang ya. Kayak niat, gue pengen bikin sesuatu tuh jejaknya justru pas keluar Suci. Karena setelah mungkin jadi banyak yang pengen diomonginnya karena ini gagal, gue pengen ngomong deh gitu. Gitu. Ya. Dan juga Suci punya efek itu. Orang keluar Suci itu kalau misalnya sepanjang perjuangannya di Suci itu oke, keluar Suci itu lebih punya keinginan untuk berkarir gitu. Ya udah deh, gue berkarir aja deh di stand up gitu kan. Itu mungkin yang ada di kepala lo juga. Nah, di sini di daur ulang karena berbau sampah ya materinya. Yang lu bahas tuh banyak soal apa? Kegagalan apa yang lu sebut? Yang lu ceritain? Yang pastinya kan Suci Suca. Sebenarnya daur ulang tuh kan proses hidup sih. Maksudnya kan kita gue tuh mau nyeritain tentang proses hidup, Bang. Jadi proses hidup gue dari dulu belum stand up sampai akhirnya banyak hal yang gue dapetin dari stand up, sehingga gue ngerasa versi gue yang berbeda dari dulu. Yang mana gue kadang-kadang nggak mikir gue bakal jadi yang kayak sekarang. Gitu. Itu sih yang garis besarnya seperti itu. Tapi kalau soal kegagalan kan kegagalan dari selain kompetisi itu juga masih banyak kegagalan. Yang dulu gue pengen jadi pemain bola tapi gagal. Gitu-gitu. Jadi kegagalan itu sampai di mana mungkin titik akhirnya gue ngerasa kayak gini juga gue udah aman gitu. Maksudnya stand up tuh walaupun ini bukan yang gue mau, tapi banyak hal-hal kecil cita-cita gue dari dulu gue dapet dari stand up gitu. Jadi banyak banget sih pelajaran ini. Karena daur ulang juga nama spesialnya, apakah ada materi-materi lama yang lu kumpulin terus ditulis ulang atau tambahin? Ada gitu-gitunya juga. Ada gitunya juga. Ya gue juga selalu setuju. Sayang, soalnya biasanya orang suka itu joke udah lama banget, tapi sayang kalau nggak lu dokumentasi dalam sebuah karya gitu. Gue pengen dalam satu cerita perjalanan hidup ya dari nol sampai ya masih nol sebenarnya nol terus kan, tetap ke nol terus. Tapi setidaknya dalam satu cerita gitu perjalanannya gitu. Menarik sekali. Akan ada versi bisa ditayangi atau dinikmati secara streaming atau hanya off air? Off air dan nanti digital download. Digital download. Oke, kalau begitu. Ditonton aja, dipantau. Nonton langsung tuh selalu lebih beda sih experience-nya dan lu bisa dengar ceritanya. Emang hidupnya berubah banget.
Sekarang nih, Egy Hao kalau ngewe sama cewek-cewek namanya Michelle. Kalau pernah. dulu Nggak ngewe pernah, juga Bang. tapi Nggak Yati pernah. namanya. Nggak pernah begituan bang saya bang. Oh lu nggak kayak gitu-gitu? Nggak gitu. Orang tua lu jangan-jangan nonton YouTube gue juga? Nonton masalah. Oke, baik Nggak, Om Bang. Tante. Rajin sholat. Rajin sholat Ibadahnya jalan terus. Gak pernah lagi disuruh sholat malah beli rokok, gak pernah. Nggak pernah, Pasti- nggak pernah. pasti Orang ada. baik, orang baik. Orang baik. Dipantau sekali lagi acaranya namanya Daur Ulang, tempatnya di Di Trikuk Sukayon, jam 7 malam. dimulai dari jam 5 karena mungkin entah jam 5 atau habis maghrib karena ada pameran juga Oh. dari beberapa, maksudnya ada lukisan, ada apa. Dari Ngomong-ngomong ada opener nggak? opener 4, Siapa aja? Rio, Duma Tub, Rio Duma gokil. Tubun, Ate, Wih, gokil. Gilang Durhaka, sama Deki Sutrisna. Ngeri. Nanti ada musiknya juga, ada Jabadi anak Depok, Ya, dia kan udah Jabadi. punya album. Ya. Dia akan manggung sama ada DJ Proximate juga, sama nanti insya Allah ada gue star, tapi nggak tahu siapa untuk nemanin. Pokoknya after partinya terserah Seru deh, Bang Fit. banget kayaknya. Iya, iya. Seru banget. Karena Trikoknya enak tempatnya, Ya, bebas. ya. Jadi Ya. Silakan. Tiketnya tadi berapa harga? 130 FDC plus nanti ada hadiahan. Ya. Untuk info beli tiketnya cek aja Instagramnya Egy Hargians. Egi Argian. Argians, Egy Argians, ya betul. Dicek informasi di situ dan nanti dipantau aja pertunjukan seperti apa. Semoga ini jadi awal yang baru untuk Egy karena punya special yang baru. Biasanya kalau punya bikin special, kalau udah punya special pengen bikin lagi. Yes, pengennya gitu sih. Iya, iya. Pengen terus. Karena kayak Bonar juga biasanya selalu gitu. Semalam sebelum nggak bisa tidur karena deg-degan. Semalam setelah nggak bisa tidur karena adrenalin. Palanya langsung pengen bikin lagi gitu. Jadi seru sih. Gue sih selalu senang kalau ada orang bikin spesial pertama. Ya, Makasih, sukses Bang ya. Egi. Amin. Baik, thank you semuanya. Makasih. Bye-bye. Dadah.